Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Heri Aftita Hasibuan SPD, calon guru penggerak angkatan 11 SD Negeri nomor 102028 Separe, Kabupaten Serdang Bedagai. Dan perkenalkan fasilitator dan pengajar praktik saya, yaitu sebagai fasilitator Bapak Agus Wijanarko SPD dan sebagai pengajar praktik Ibu Birna Mastiur Siahaan SPD GR. Baik, di sini saya akan memaparkan modul 1.1J tentang koneksi antar materi dan kesimpulan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Hakikat pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah memasukkan kebudayaan ke dalam diri anak dan memasukkan anak ke dalam kebudayaan supaya anak menjadi makhluk yang insan. Sedangkan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Seperti yang kita ketahui, semboyan Ki Hajar Dewantara tentang peran guru sebagai pendidik yaitu ing ngarso sung talada, di mana guru harus bisa memberi contoh tauladan kepada anak didiknya. Kemudian ing madya mangun karsa, guru harus bisa membangkitkan semangat dalam diri peserta didik untuk belajar dan melakukan inovasi. Kemudian tutwuri handayani, guru harus memberi dorongan, motivasi, arahan kepada peserta didik. Filosofi pendidikan menurut KHD, menurut Ki Hajar Dewantara, hakikat pendidikan adalah sebagai usaha untuk menginternalisasikan nilai-nilai budaya ke dalam diri anak, sehingga anak menjadi manusia yang utuh baik jiwa dan rohaninya. Filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara disebut dengan filsafat pendidikan Among, yang mana di dalamnya merupakan konvergensi dari filsafat progresivisme tentang kemampuan kodrati anak untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi dengan memberikan kebebasan berpikir seluas-luasnya, dipadukan dengan pemikiran esensialisme yang memegang teguh kebudayaan yang sudah teruji selama ini. Dalam hal ini, Ki Hajar Dewantara menggunakan kebudayaan asli Indonesia, sedangkan nilai-nilai dari Barat diambil secara selektif, adaptif, sesuai dengan teori trikon, yaitu kontinuitas, konvergen, dan konsentris, di mana prinsip perubahan asas trikon seperti kontinu, pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Kemudian konvergen, yaitu pendidikan harus memperkuat nilai kemanusiaan. Sedangkan konsentris menuntun tumbuh kembang anak secara maksimal sesuai dengan karakter kebudayaannya sendiri. Berikut ini contoh prinsip perubahan asas trikon. Kekuatan konteks sosiokultural yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu kekuatan sosiokultural menjadi proses menebalkan kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar. Pendidikan bertujuan untuk menuntun dan membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki perilaku agar menjadi manusia seutuhnya. Di sini kekuatan sosiokultural yang diambil yaitu berpantun, nilai-nilai luhur dalam kegiatan berpantun di Kabupaten Serdang Bedagai, khususnya di SD Negeri 102028 Separe. Contohnya, mengucapkan salam dengan berpantun ketika bertemu, kemudian membuka proses pembelajaran dengan berpantun, ataupun beryel-yel untuk setiap acara dengan pantun dan sebagainya. Manfaat dari melestarikan budaya berpantun di Kabupaten Serdang Bedagai yaitu yang pertama, kita dapat menanamkan nilai budaya yang mencerminkan kecintaan terhadap budaya lokal yang perlu dilestarikan. Yang kedua,
Nilai religius yang mencerminkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, nilai pendidikan yaitu mencerminkan pengetahuan dan penguatan karakter siswa. Berbalas pantun biasanya dipakai di berbagai acara kegiatan hari besar Kabupaten Serdang Bedagai, seperti hari ulang tahun Kabupaten Serdang Bedagai. Kemudian di prosesi adat pernikahan budaya adat Melayu. Kemudian juga berbalas pantun ini sering digunakan pada pembukaan dan penutupan pembelajaran di sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai. Dari berbagai paparan tentang konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat kita ambil relevansi. Yang pertama, pendidikan haruslah holistik atau seimbang. Yang kedua, pendidikan tidak boleh statik. Yang ketiga, pendidikan haruslah memandang anak dengan hormat. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan masih banyak kekurangan di dalamnya. Seperti saya merasa saya masih mengutamakan transfer materi pelajaran tanpa memperhatikan karakteristik murid ketika memberi materi pelajaran tersebut. Saya juga kurang memperhatikan apakah murid saya sudah benar-benar paham dengan materi yang saya sampaikan, mengingat saya mengejar deadline materi yang akan diajarkan cukuplah padat dalam satu semesternya. Selain itu, saya juga sering memaksakan murid untuk memahami materi dengan maksimal agar tercapainya kriteria ketuntasan minimum. Saya juga sering meminta murid menyelesaikan soal-soal yang sering keluar ketika ujian semester sehingga membuat mereka terkadang merasa jenuh dan bosan. Sering merasa gagal, mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Pada akhirnya, siswa saya merasa terpaksa menjawab berbagai soal-soal latihan agar meningkatnya nilai KKM masing-masing siswa. Kemudian, terkadang saya sebagai guru lupa memberikan kebebasan kepada murid saat mengikuti pelajaran. Saya sering meminta murid untuk duduk rapi tanpa ada ribut saat saya menjelaskan pelajaran. Terkadang, media pembelajaran yang saya gunakan juga masih terfokus pada buku. Saya jarang mengembangkan media pembelajaran yang menarik agar siswa merasa senang dan tertarik untuk mengikuti pembelajaran saya. Setelah mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, apa yang berubah dari pemikiran ataupun perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1 ini tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini masih banyak kekurangan dan belum tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, yaitu memperhatikan bagian kognitif, afektifnya, psikomotoriknya, budaya, sosial, dan lain sebagainya. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tahap demi tahap, maka hal tersebut dapat mengubah pandangan saya terhadap murid yang sebelumnya berorientasi pada pencapaian nilai tinggi, kemudian melihat ketuntasan materi setiap kali belajarnya. Kini saya menitik beratkan pada proses dan menggali karakteristik murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kini saya lebih banyak mengajak murid belajar sambil bermain. Hal tersebut sangatlah
disukai murid dan memberikan kebahagiaan yang setinggi-tingginya bagi anak-anak murid saya. Saya juga merancang berbagai media pembelajaran yang bervariasi untuk meningkatkan daya tarik peserta didik atau murid hingga mereka senang mengikuti pembelajaran yang saya lakukan. Salah satunya saya membuat video Canva yang ditayangkan melalui laptop dan diperdengarkan melalui speaker. Kebetulan kami belum mempunyai Infocus, maka media-media yang seadanya yang bisa saya lakukan untuk anak-anak tersebut. Selain itu, sebagai guru, saya berusaha menuntun murid saat belajar berkelompok, yaitu dengan menerapkan nilai-nilai gotong royong ataupun kerjasama, bebas berpendapat agar murid lebih inisiatif, kreatif, dan mandiri. Setelah mempelajari modul ini, saya sadar betapa pentingnya menjadi seorang guru yang memberikan pendidikan yang among, menuntun, ataupun sebagai tauladan baik bagi murid saya. Bukan sebaliknya, mendidik yang hanya sekedar mengajar saja. Untuk mewujudkan pemikiran Kahadi ini, saya berusaha sebagai guru mengajar yang berpihak kepada murid. Kemudian saya juga berusaha memahami karakter murid saya dan menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan saya juga harus betul-betul paham apa tujuan dari pengajaran tersebut. Berbagai praktik baik aksi nyata yang saya lakukan setelah saya memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salah satunya adalah praktik baik yang sudah dilakukan, yaitu sarapan pagi bersama seluruh siswa dan guru-guru yang ada di sekolah. Hal ini mengingatkan kepada murid betapa pentingnya sarapan pagi terlebih dahulu sebelum datang ke sekolah demi kesehatan tubuh anak-anak saat belajar di sekolah. Kemudian praktik baik yang saya lakukan adalah menyempatkan siswa membaca atau literasi 5 menit sebelum memulai kegiatan belajar mengajar di kelas setiap paginya. Praktik baik yang lain adalah seperti sholat duha di hari Jumat. Pada hari Jumat setiap harinya, siswa SD Negeri 10-20-28 Separit melaksanakan sholat Jumat berjamaah bagi siswa yang beragama Islam. Guru juga menjadi tauladan yang baik bagi siswa, yaitu sholat duha berjamaah. Saya juga melakukan diskusi dengan kepala sekolah setiap apa yang ingin saya kembangkan dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke kota Bandung. Cakep. Jangan lupa memiliki saku. Cakep. Kalau kamu sedang bingung, jangan lupa membaca buku. Buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky. Saya dari kelas 4. Saya akan membacakan pantun yang saya buat sendiri. Pacangan kolan tomat. Yang beli harus tomat. Bila ada umat Nabi Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi. Belaka dimakan ular. Cakep. Belaka masuk ke batang tomat. Cakep. Marilah kita dirikan sholat. Cakep. Telah hidup terasa nikmat. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Syafitri. Saya dari kelas 4 SD. Saya sangat senang belajar
bahasa Indonesia bersama Ibu Guru Afti, apalagi hari ini tentang belajar berpantun. Saya bisa mengetahui bagaimana cara membuat pantun, apa makna pantun, dan apa tujuan dari berpantun. Terima kasih ya Bu sudah mengajar kami tentang pantun. Saya sangat merasa senang belajar bersama Ibu Guru Afti, belajar asik dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadilah Hidayati, saya guru kelas 6 SD Negeri nomor 10796 Pelintahan, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai. Di sini saya sangat mengapresiasi Ibu Afti sebagai CGP angkatan 11. Saya termotivasi dengan beliau untuk menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang tertuang dalam filosofi Ki Hajar Dewantara. Beliau menggunakan media pembelajaran yang menarik seperti yang Canva dan lain-lain supaya anak-anak didik senang dalam mengikuti pelajaran. Semoga ini menjadi motivasi bagi saya dan teman-teman demi mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nur Menyerap. Dari berbagai paparan tentang filosofi Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 ini, sebagai guru saya merefleksi saya harus melaksanakan perbaikan-perbaikan apa saja pun yang terjadi ataupun tantangan dan solusi agar pembelajaran saya berikutnya lebih baik. Terima kasih telah menonton paparan dari koneksi antar materi modul 1.1. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.